Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore buat kalian semua yang sedang menonton YouTube, nah, apalagi sedang nonton Aspros Auto. Yes, saya lagi berada di Jakarta, tumen-tumenan, karena saya lagi pengen nyari tipe Xenia yang 1300. Waktu itu di Bandung, saya ngetesnya adalah yang 1500. Nah, sekarang di belakang saya sudah ada yang namanya All New Xenia 1300cc. Apa saja bedanya? Nah, inilah yang saya pengen tahu. Karena di Xenia 1300 ternyata tidak ada strip merahnya. Strip merah itu hanya ada di tipe yang R ya, R. Terus juga di sini, nah di sini udah nggak ada strip merah di dalam batok lampunya, tapi masih full LED. Sedangkan di bagian fog lamp ya, dia masih pakai halogen. Tapi secara garis besar, saya paling suka yang namanya desain New Xenia. 1300 sama 1500 tetap sama seperti ini, dengan double grill, yang atas lebih kecil, yang bawahnya tuh besar sekali, dan ini menyerupai sebuah muscle car. Itu kerennya di New Xenia 2021, 2022, 2021, karena launchingnya adalah di bulan Desember 2021. Yes. Terus yang saya review ini, dia sudah pakai ADS-nya. ADS itu diperlihatkan dengan kayak gini-gini, ada body kitnya atau bilangnya tuh aero kit gitu ya, supaya lebih aerodinamis di Xenia 1300. Terus kita langsung ke bagian samping. Nah, yang saya suka ini masih dipertahankan model-model Xenia yang sebelumnya di bagian sebelah sini. Jadi All New Xenia ini desainnya itu menurut saya itu adalah gabungan dari beberapa tipe Daihatsu yang keren, seperti Sigra, seperti Rocky, seperti Terios, digabungkan menjadi satu di dalam All New Xenia, dan menjadi hasilnya seperti ini. Keren sekali, berbeda dengan Xenia yang sebelumnya. Dan di sini dia pakai velg ring 15, karena ini adalah 1300, dia pakai ring 15 dengan profil ban 18565 profilnya. Nah, berbeda dengan yang tipe 1500, dia lebih besar, dia pakai ring 16. Jadi yang ini pakai ring 15 saja. Terus di sini kalau 1300 itu absen yang namanya kamera 360. Biasanya 360 itu di tipe teratasnya, tapi di sini nggak ada, itu absen. Nah, terus saya sukanya ABS itu karena dia pakai body kit yang keren. Dari depan nih hitam warnanya ke pinggir sini sampai ke bagian belakang, dan senengnya kalau tipe ABS itu ada strip merahnya, jadi nambah sporty banget gitu desainnya. Terus di All New Xenia 1300, 1500 juga sama. Di sini ada kontur yang memanjang dari depan sampai ke belakang, keren. Jadi dia tidak simple tapi futuristik. Dan di sini nih, lihat nih, sini ada yang namanya bawa-bawa aura-aura dari Daihatsu Terios, karena di bagian belakang sini mirip banget dengan yang namanya Terios. Ada wing seperti ini dan cladding seperti ini di Daihatsu Terios juga. Jadi lebih gagah gitu Xenia, jadi nggak hanya sekedar MPV tapi dia gagah juga. All New Xenia 1300 itu tidak berbeda jauh dengan yang 1500 di bagian belakangnya. Seperti ini. Ini masih ada shark fin antena, terus juga sudah ada wiper. Nah, di sini perbedaannya. Garnisnya, karena yang 1300 dia pakai black glossy seperti ini, dan juga untuk garnish lampunya yang 1500 itu sampai ke sebelah sini nyalanya. Tapi kalau yang 1300 cuma sampai di sini saja, dan lampu sennya masih tetap pakai LED. Nah, di bagian bawahnya udah ada 2 sensor parkir, dan di bawahnya lagi karena ini adalah tipe ADS sudah ada aero kit. Rear diffusernya ada di bagian belakang sebelah sini. Ini keren banget, dan ini menambah downforce ketika kita melaju di kecepatan tinggi jalan tol. Jadi apa aja bedanya yang 1500 sama yang 1300cc? Karena yang 1300cc ini masih tetap ada yang namanya strip-strip merah ini. Terus juga ada efek-efek karbon seperti ini, juga di bagian kursinya masih fabric tapi ada strip-strip merah, ada stitching warna merah. Tapi di versi ADS 1300 dia pakai, nah, karpetnya dia spesial bertuliskan ADS, dan ini keren banget. Modelnya tuh kayak yang kain, tapi padahal kalau dipegang itu adalah kulit. Ini keren sekali. Terus di sini dikasih juga yang namanya head unit touchscreen 9 inch. Dan juga di MID-nya memang kalau yang 1300cc itu beda. Yang paling lengkap itu adalah 1500 tipe R, udah ASA, udah ADS, itu beda di bagian MID-nya karena dia lebih lengkap. Kalau yang ini, at least dia sudah masih ada yang namanya steering angle, itu masih ada, dan juga ada average speed juga masih ada, eco indikator juga masih ada. Dan di tipe 1300cc juga masih disiapkan dan dilengkapi dengan ion. Nah, supaya AC-nya tuh lebih segar. Itu loh. Nah, di sini juga di bagian tengahnya AC-nya klasternya itu udah digital. Digitalnya tuh masih pakai model bar gitu ya, bukan model yang temperatur dari angka. Dan juga di sini ada tempat nyimpan kartunya, ada engine start stop-nya berwarna hitam.
Nah, terus juga di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ini adalah transmisinya CVT kalau yang sekarang. Dan di sini ada handbrake-nya. Di sini juga ada yang namanya untuk power socket 12 volt. Nah, di sini lihat, oke, masih tetap sama dengan yang versi R-nya. Di bagian belakangnya juga ini cukup lega ya. Untuk yang 1300 cc-nya sama lah dengan 1500. Terus juga cara duduknya juga sama. Dan di sini juga masih disediakan power outlet USB, ada 2 buah. Di sini untuk nyimpen handphone-handphonean di sebelah sini. Ini di belakang juga masih ada kantong di bagian kursinya. Terus sayangnya Xenia itu nggak punya headrest di bagian tengah sini. Tapi ya jarang juga sih di sini. Kalau di tengah untuk anak-anak lah, di bagian tengah gitu ya, diapit sama kedua orang tua, cie. Nah, terus di sini yang harus diperhatikan adalah di atas ini nih, karena ini dibilangnya tuh air circulator, padahal ini ya, lihat ini, sini nih, ini adalah AC double blower yang bentuknya memang mirip Sigra. Kalau di Sigra itu adalah air circulator, tapi ini benar-benar AC yang modelnya mirip dengan yang Sigra. Jadi kayak itu mah air circulator, enggak, ini double blower asli. Nah, disediakan juga fan-nya juga nggak terlalu bising gitu, masih adem lah, sama dengan yang sebelumnya. Itu kan dikasih tambahan sebelah sini, tapi ini adalah benar-benar AC yang modelnya mungkin mirip dengan Sigra. Jadi ini adalah salah satu keunggulan all new Xenia, yaitu sofa mode. Nah, waktu itu saya reviewnya belum pernah ngebahas yang namanya ini. Jadi ini kalau dimundurkan, di reclining, terus dicopot headrestnya, kita bisa masuk di sini. Tapi saya nggak akan duduk di row ke-1. Saya copot dulu sepatu nih. Tapi, ini asik sekali. Ini adalah mode sofa, dan kalau pengen tiduran juga bisa, like a boss gitu loh. Di salah satu MPV yang ada di Indonesia, ini adalah the best. Aduh, tapi kita harus permisi dulu ya dengan driver, supaya kalau kaki kita itu bau, jangan sampai, tapi tenang, AC-nya ada ion, jadi bakal segar selalu. Tinggal tidur. Amimir. Saya tuh lupa row ketiganya tuh seperti apa rasanya. Jadi untuk all new Xenia itu gampang, one touch sambal, terus kita langsung masuk. Oke lah, masih ada 1 jari dan ini tergolong luas, kakinya bisa masuk ke dalam kursi di bawahnya. Di sini ada tempat penyimpanan sebelah kiri, ada cup holder sebelah kanan, ada power socket 12 volt buat nyimpen handphonenya ada di sebelah sini, dan ada cup holder juga di bagian sini. Sebagian kiri dan kanan itu ada cup holder, jadi nggak dibedakan gitu dengan yang row keduanya. Row ketiga masih cukup enak, dan juga emang kacanya sih nggak terlalu gede sih, tapi at least kita masih bisa ngeliat keluar. Nah, yang sini ini gede. Nih ada ini juga. Terus Xenia yang dulu itu kan nggak dipakein plastik-plastik kayak gini ya, tapi sekarang itu ada plastik-plastikan kayak ini, jadi lebih eksklusif. Nah, ini adalah saat yang dinanti-nantikan, yaitu test drive yang 1300 cc, karena akan berbeda dengan yang 1500. Dari penampilan depannya memang tidak begitu jauh dengan yang 1500, tapi itu masalah selera saja. Ada beberapa ornamen yang ditambahkan di 1500 juga, tapi test drive kali ini yang 1300 ini saya akan ditemani oleh seorang sahabat. Sahabat Daihatsu. Sini, Om. Oke. Nah, ini adalah Om Rindi yang akan menemani saya dalam test drive kali ini. Yuk, sekarang kita capcus, Om. Ayo, berangkat. Asik. Sekarang kita berada di dalam Xenia 1.3 dan rasanya beda nggak sama yang 1.5. Waktu itu kan saya pernah coba yang 1.5 tuh. Oh, udah pernah ya? Udah pernah 1.5, tapi di Bandung. Sekarang kita di Jakarta. Bakal berbeda, suasananya juga berbeda. Beda. Dan juga panasnya juga beda. Beda. Rada lebih banyak ngerem ya? Lebih banyak rem. Karena rame. Terus juga kita harus lebih waspada dengan sekitar. Betul. Ya, itu berbeda sekali dengan Bandung. Nah, ini saya coba yang 1.3-nya nih, Kang. Iya. Nah, kenapa Kang? Karena ternyata dia juga adalah dari Sunda. Dari Sunda. Sampurasun. Sampurasun. Nah, ini
Kalau dari cara pengendalian ya, dari handlingnya, visibilitas ke depan itu mirip sekali dengan yang 15, tidak ada perbedaan. Cuman memang dari segi tenaga. Nah, yang all new Xenia udah pasti semuanya itu kalau yang Matic-nya udah pakai CVT kan, Betul, semuanya kan ya. betul. Terus juga manualnya tuh 5 speed. Nah, 5 ini yang dicoba, yang kita coba ini pakai transmisi CVT dengan 1300-nya. Dulu saya pernah punya Xenia kan. Oh, Pernah. Yang 1300, terus juga transmisinya Matic. Matic. Jadi Tapi ini bisa Matic-nya- bisa membandingkan langsung nih Jadi bisa rasanya. membandingkan langsung, jauh banget ternyata. Berubah banget kan? Berubah banget. Terus juga respon mesinnya juga sedikit berbeda memang. Karena Iya. mesinnya basicnya kan sama. Ya, Basicnya sama, cuman dia dipindahkan ke depan penggeraknya. ya. Nah, Sebenarnya sih secara mesinnya ini mesin terbaru sih. Ya. Dengan teknologi terbaru juga di NGA, di mana secara platformnya ini mirip dengan yang sebelumnya nih. Yang lebih barunya itu Daihatsu Rocky ya. Ya. Platformnya sama di NGA. Oh sama ya? Sama. Daihatsu New Global Architecture. Yes. Keren. Luar Bahasa biasa, Inggrisnya Ed. Mantap lah pokoknya. Mamang ini mantap. Terus dari suspensinya juga berbeda. Biasanya yang dulu itu belakang-belakang agak acu-aculan. Ini Yes, lebih refine, ini lebih nyaman enak, ya. lebih empuk, lebih nyaman. Kursinya juga lebih nyaman. Cuma memang kalau di Xenia ini tidak ada yang namanya teleskopik. Betul. Sayang, nanti ke depannya ada ini. Oh, tenang, siap. Iya kan? Diterima masukannya dari Mama. Atur nuhun. Tapi dari sisi pengendalian ini lebih lincah daripada yang sebelumnya. Sistem keamanan ya, kalau yang di 1300 itu udah pakai ABS, EBD, terus juga ada yang namanya stability control juga sudah ada. AC-nya pakai ion, dual airbag, udah lengkap lah ya. Lengkap. Standar dengan sistem keamanan yang di zaman now. Zaman now, kekinian lah. Kekinian banget, trendy. High piece. Nah, Kang, kalau Siap. misalnya ada yang pengen beli Xenia, itu kan Xenia tuh kalau dihitung-hitung sebetulnya basicnya ada 11 varian. Oke. Tapi dikembangkan lagi kan ada yang special color, dan Iya, segala macam, ada yang betul. red color, apa Compagno Compagno Red. Red. Nah, Nah, itu ada tulisannya Compagno Red, bacanya Compagno Red. Compagno. Nah, Compagno. Compagno Red. Nah, itu kan SC dibilangnya ya, Iya, special color, betul. Itu jadi berkembang menjadi 21 varian. Jadi sobat tuh bisa bebas memilih mana Xenia yang terbaik untuk Iya. Anda semua. Iya, Iya sesuai kan? dengan pilihannya ya. Nah, cuman kalau di daerah Jakarta ini saya bingung. Mau kemana nih kita harus pesannya? Wah, kebetulan. Jadi hari ini kita dari Astra Daihatsu wilayah DKI 1. Kalau saya kebetulan kepala cabang di Astra Daihatsu Radio Dalam. Radio Dalam. Betul. Nah, kalau untuk sahabat Daihatsu yang mau memesan di area DKI 1 tuh, kita tersebar di Banten area, Tangerang, Tangerang Raya, lalu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Nah, itu semua cabang-cabang Daihatsu memiliki program yang sama dengan yang kita bahas di hari ini. Oh. Pertama, nggak usah beli, misalnya Mamang mau test drive dulu nih, itu otomatis dapat undian, berhak mendapat undian sepeda motor. Jadi kalau saya nyetir, ini test drive kayak gini bisa dapat dong? Bisa dapat. Jadi cuman I see. test drive. Tadi kan kayak Akang nih udah pernah punya Xenia lama, biar tahu apa sih Xenia baru rasanya seperti apa, harus test drive. Iya sih. Nah, cuman test drive ini nggak perlu datang ke kantor. Kalau misalnya nggak sempet, kita bisa datang ke rumah. Oh, bisa didatengin? Oh, bisa dong. Wih, keren juga. Bisa juga misalnya, oh besok kita, saya pengen test drive nih, sekalian berangkat kantor misalnya. Oh boleh. Kita bisa fasilitasi. Jadi untuk sahabat Daihatsu yang ingin memiliki all new Xenia ini, banyak caranya. Salah satunya tadi bisa melalui menghubungi wiraniaga kami, atau bisa juga download aplikasi Daihatsuku. Nah, itu udah ada di App Store atau di apa? Kalau Android itu namanya, ya itulah pokoknya, saya juga agak lupa. Ada di bawah situ. Ada di bawah sini lah ya. Lalu bisa juga di webnya www.astradaihatsu.id ya. Jadi bisa pembelian secara online, namun juga kita bisa kunjungi langsung ke rumah customer untuk melakukan test drive. Bukan hanya itu, setelah pembelian pun misalnya Mamang beli nih, aduh pengen servis, nggak sempet, kita ada yang namanya DMS, Daihatsu DMS? Mobile Services. Wih, Kita disebut itu? disamperin ke rumah. Disamperin? Iya, servisnya di rumah. Atau lagi di kantor, saya mau servis, kita bisa datang. Itu untuk setiap dealer yang ada di daerah DKI 1 tadi? Betul. Mantap. Mudah nggak? Berikan kemudahan nggak? Iya dong. Iya, itu. Mudah. Sekarang kan beli bisa online,
Ya, servis bisa dari rumah. Tinggal klik aja. Tinggal klik aja. Terus yang setahu saya sekarang PPNBM tuh ada lagi ya? Berlaku lagi. Berlaku lagi? Berlaku lagi, tapi 50% untuk mobil di atas 200 Dari tanggal juta. berapa sampai tanggal berapa? Ini periodenya seperti biasa, seperti yang lama, cuman yang beda adalah besarannya. Kalau sebelumnya 100%, ini 50%. Tapi 50% pun sangat berpengaruh karena selisihnya tetap jauh. Iya juga Gitu. sih. Cuman ya tetap tadi ada batasan waktunya dan ya selama persediaan unit masih ada. Karena memang Tapi itu untuk semua all varian Xenia itu PPNBM. Oh tidak. Jadi ada Xenia yang 15 yang itu yang masuk yang Matic ya. Itu tidak Yang dapat tipe PPNBM. R berarti. R15 CVT tidak. Oh, udah nggak masuk. Iya, tapi yang manualnya dapat. Yang manualnya dapat. Iya, karena kan secara aturannya memang mobil di atas 200 juta tapi di bawah 250 juta. Oh, Gitu. Berarti yang ASA juga nggak masuk dong? Nggak masuk. Sayang Sekali. Tapi tenang, kita punya yang 1300 tadi iya. lengkap dari tipe M, tipe X, dan tipe R. Ya mau itu yang CVT, manual, ADS atau non ADS itu dapat PPNBM. Untung aja yang 1300 masuk semua. Masuk semua. Masuk semua itu yang 1300. Iya, masuk semua. Udah, berarti kan lebih ringan tuh. Lebih ringan dan ini saat yang tepat untuk beli mobil Daihatsu. Karena kita tahu juga kan dalam waktu dekat mau menghadapi Lebaran kan. Oh iya. Ada mudik-mudikan lagi ya. Mudah-mudahan sudah bisa mudik dan kita bisa pakai mobil barunya untuk bertemu keluarga, untuk silaturahmi, ya kan, merayakan nanti hari Lebaran. Amin. Amin. Udah, cuman itu aja PPNBM aja. Oh, belum. Itu kan PPNBM ini belum termasuk diskon tambahan lagi dari kita ada lagi. Cuman nominalnya berapa? Nanti bisa telepon. Atau bisa kunjungi langsung di dealer terdekat di area DKI 1 yang sudah tadi saya sebutkan. Lalu berikutnya kita juga untuk All New Xenia ini dimulai dengan DP 15%. 15%. Ini sangat DP terjangkau. 15%. 15%. Ini sangat terjangkau sekali. Oh, saya serius. 15%. 15% aja, Bang. Jadi memang sangat terjangkau dan memudahkan untuk sahabat Daihatsu yang ingin memiliki kendaraan all new Xenia. Nah, tadi kan kita muter-muter muir-muir. Muir. Kan? Karena saya pengen cobain 2 NRVE-nya nih. Oh, digas dong. Beda nggak sama yang dulu nih? Kita masukin mode manual. Boleh. Oh, enak ya? Enteng ya? Enteng banget. Enteng sekali. Enak sekali nih mobilnya. Gesit. Jadi kalau yang saya rasakan 1300 sama yang 1500 tidak jauh berbeda signifikan gitu loh. Ya. Kecuali emang benar-benar kita dipakai tanjakan. Nah, torsinya lebih dapat yang 15. Tadi ada jeglugan kayak gitu. Nggak kerasa ya? Kerasa. Saya baru tahu. Karena yang 1300 kan dengan size pelek yang lebih kecil, ukuran bannya lebih tebal. Justru malah lebih nyaman, lebih empuk. Kemarin saya coba yang 1500 agak sedikit firm sih. Kalau yang ini lebih empuk loh. Lebih empuk ya, nyaman ya. Kenapa ya? Betul. Dari ban? Kenapa? Dari ban? Dari ban, ya salah satu ada faktor dari situ pasti ya. Karena profil ban yang lebih tebal menyebabkan ya lebih suspensinya lebih empuk. Ini loh, ini lebih empuk loh yang 1300. Jadi ada beberapa pilihan ya. Kalau di Daihatsu Xenia itu ada bisa pilih yang 1300, 1500. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, biasanya kalau yang 1300 saya dulu punya emang dipakai kerja berat. Oh. Nggak rusak-rusak itu. Nggak rusak. Bener itu. Irit lagi ya. Mudah-mudahan Xenia yang ini juga begitu, durability-nya dapat. Iritnya dapat, maintenance-nya pun terjangkau. Itulah Daihatsu. Kelebihannya. Nah, Om, tadi yang diceritakan sama Om promo-promonya dan segala macamnya itu berlaku di dealer mana aja, Om? Wah, ini berlakunya untuk Astra Daihatsu wilayah DKI 1. DKI 1? DKI 1 itu mencakup di Serang area, Tangerang area, ya, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Wih, berarti gede juga cakupannya. Besar, cakupannya besar. Itu termasuk berlaku di semua semua cabang. Terus sama yang PPNBM segala macam itu semua sama. Yang promo yang tadi banyak itu yang kita ceritain itu semua berlaku. Oh gitu. Saya baru tahu ternyata berlaku di semua DKI 1 wilayahnya. DKI 1, wilayah DKI 1. DKI 1. Oke, nanti kalau ada sobat yang mau beli Daihatsu Xenia, nanti ke dealer-dealer DKI 1 karena harganya yang akan kita sebutkan yang tadi disebutkan
itu bakalan sama semua, rata. Betul, Kalau nggak, promonya sama juga. kalau nggak ada di deskripsi Om. Ada deskripsi. Ada di deskripsinya, Boleh. bisa diklik saja atau bisa dilihat tuh harga-harganya ada Betul. berapa aja. Sama sahabat Daihatsu, kalaupun misalnya mau beli secara online, kita ada Daihatsuku. Daihatsuku. Aplikasi Daihatsuku, atau bisa kunjungi www.daihatsu-daihatsu.co.id. Oke. Gitu. Udah itu aja Om. Itu aja. Banyakin lagi dong. Rasanya udah banyak. Tinggal kalau masih penasaran, kunjungi dealer terdekat. Oke. Thank you Om Rindi, thank Hatur you nuhun, terima Daihatsu. kasih. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Aspros Auto sign out. Asik.